konsultasi, jadi ada assurance ya yang sifatnya memberikan keyakinan yang memadai, ada kegiatan consulting yang sifatnya memberikan nilai tambah, nasihat dan seterusnya. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga masuk kategori konsultansi ya, pelatihan, sosialisasi ya, asistensi, bimbingan teknis ya, workshop. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, siang hari ini, hari Sabtu, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, ya, tanggal 27 November 2021, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan contoh soal SKB, khususnya SKB auditor ya, formasi auditor. Di sini kita punya 30 contoh soal ya, di mana 30 contoh soal ini sebagian besar mewakili materi-materi yang tercantum dalam kisi-kisi SKB auditor. Nah, namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik Jones, biar gak lama-lama langsung aja kita hajar soal-soal ini mulai dari nomor 1 ya. Baik, panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP lalai dalam melaksanakan tugasnya karena menerima hasil pengadaan barang tanpa melalui proses pengujian. Kalimat tersebut di atas merupakan pernyataan apa nih? Ya, jadi dalam kalau kita bikin temuan ya, temuan audit itu ada 5 unsur Jones yang harus ada ya. Yang pertama kondisi, kemudian kriteria, sebab, akibat, rekomendasi ya, minimal 5 itu, plus 1 tanggapan auditi ya. Jadi kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi. Nah, kondisi itu adalah apa yang kalian temukan di lapangan ya, fakta yang kalian temukan ya. Misalnya contoh gampangnya ya, ini mungkin agak susah ya, nanti kita coba merujuk ke referensinya. Kalau contoh gampang gini, kalian menemukan kekurangan kas ya di brankas misalnya. Ada selisih antara kas di brankas dengan catatan di BKU misalnya. Selisih sekian puluh juta misalnya. Nah, itu kondisi. Nah, terus kriterianya adalah ya merujuk ketentuan-ketentuan tentang keuangan ya, misalnya bahwa ya harus sesuai antara catatan dengan yang ada di fisik, yang ada di brankas misalnya. Itu kriteria. Ya. Kemudian kondisi sebab. Ya, sebab itu adalah apa sih yang menyebabkan kondisi gitu ya. Kalau kondisinya tadi apa? Terjadi selisih ya, kekurangan kas ya. Misalnya sebabnya adalah disebabkan oleh kelalaian bendahara misalnya ya. Kelalaian bendahara itu adalah sebab. Nah, terus kondisi, kriteria, sebab, akibat. Akibat ini apa? Ini akibat ini dampak yang ditimbulkan oleh kondisi yang kalian temukan tadi ya. Tadi kondisinya adalah kekurangan kas. Nah, dampaknya adalah berpotensi menimbulkan kerugian negara misalnya atau kerugian daerah ya. Karena jelas ketika ada kekurangan kas, maka tentu ujungnya adalah kerugian ya, kerugian negara atau daerah. Nah, itu adalah akibat. Rekomendasi. Nah, ini rekomendasi apa nih? Rekomendasi ini adalah yang kita berikan, yang kita rekomendasikan kepada auditi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dari sisi apa? Dari sisi sebab dan dari sisi akibat, supaya dari sisi sebab supaya kondisinya tidak terjadi lagi, dan dari sisi akibat supaya dampak yang ditimbulkan tidak besar. Nah, misalnya tadi sebabnya apa? Kelalaian. Maka rekomendasi yang kita berikan adalah mengatasi sebab tersebut dengan cara misalnya memberikan teguran ya, atau tindakan disiplin ya, dan sesuai dengan PP 53 ya, memberikan teguran atau apa ya, sehingga yang melakukan kelalaian tidak lalai lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depan. Juga misalnya kita memberikan rekomendasi berupa tuntutan ganti rugi misalnya. Kita arahkan mereka untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan kas tadi gitu ya, supaya
tidak ada kerugian dari negara kerugian negara gitu ya. Misalnya seperti itu ada contoh kasar George ya. Jadi kondisi kriteria sebab akibat ini harus inline, harus saling berhubungan ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. PPHP lalai dalam melaksanakan tugasnya ini berarti lebih kepada ke sebab Jones ya. Sebab misalnya kondisinya adalah bahwa hasil pengadaan barang misalnya komputer atau apa gitu ya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ya. Kontraknya spesifikasi ABC, ternyata yang tiba barangnya adalah spesifikasi DEF misalnya. Itu kan nggak sesuai, itu kondisi. Disebabkan oleh ternyata kelalaian panitia penerima hasil pekerjaan. Dia tidak fokus dalam bekerja, tidak detail dalam memeriksa hasil pengadaan tersebut misalnya. Nah, kemudian apa rekomendasinya? Kemudian apa akibatnya ya, dan seterusnya. Jadi kalau di sini lebih tepat ke ke sebab ya, sebab. D. Jawabannya adalah D. Ya, ini ada di modul. Coba misalkan kita lihat ke modul ya. PPHP. Ini ya. Ini adalah contoh kasus ya, contoh kasus temuan ya. Jadi judul temuannya adalah spesifikasi teknis komputer tidak sesuai kontrak. Kondisinya adalah bla 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 bahwa dari hasil audit ya, spesifikasi komputer terima adalah sebagai berikut ya, tidak sesuai. Nah, menurut kontrak itu seperti ini ya. Jadi nggak sesuai dengan kriteria nih. Sebabnya apa? Kondisi ini disebabkan oleh kelalaian ya. Akibatnya kondisi ini akan menyebabkan potensi kerugian negara sebesar nilai tersebut ya. Nah, kemudian kita rekomendasikan kepada mereka pertama untuk mengurangi dampak dari akibat tadi ya. Nah, jadi kita minta PPK untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi kita minta ganti aja komputernya sesuai spesifikasi kontrak gitu misalnya, ya. Dan ya untuk mengatasi sebab kita menegur PPHP ya yang telah lalai supaya tidak terjadi lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, lanjut nomor 2. Risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi adalah kategori risiko terlihat dari sudut pandang ya, sudut pandang tingkat kemungkinan ya. Tingkat kemungkinan itu ada rendah, menengah, dan risiko tinggi ya. Nah, kalau dari sisi penerima risiko, apa nih penerima risiko ya? Dari sisi sumbernya itu bisa sumber keuangan, bisa sumber operasional ya, dan lain-lain ya. Coba kita lihat ke referensinya ya. Risiko rendah. Ya, benar ya, dari sudut pandang tingkat kemungkinan ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nah, kalau dari sudut pandang penerima risiko ini apa, Jones? Ini mencakup orang atau human risk, risiko reputasi, hasil program bangunan dan aset, lingkungan, penyananan, apa ini peyananan. Pelayanan kali ya. Dan lain-lain ya. Kemudian kalau dari sisi jenis risiko, ya ini semua jenis resiko ya, tapi dari berbagai sudut pandang ya. Nah, kalau dari sumber tadi apa? Sumber bukan keuangan operasional tadi ya. Kalau keuangan dan operasional itu dari penyebab ya. Kalau sumber itu dari internal dan eksternal, Jones, kalau nggak salah. Ya, ini ya. Nah, ini dia. Dari eksternal dan risiko internal. Kemudian dari jenis risiko tadi ya mencakup jenis resiko teknologi, keuangan, SDM, dan seterusnya ya. Jadi silakan kalian baca sendiri di rumah masing-masing ya. Jangan dihafalkan tapi dipahami ya. Insya Allah kalau misalkan kalian paham maka kalian bisa menjawab soal dengan tepat. Lanjut nomor 3. Proses penilaian kemampuan penyedia sebelum pemasukan penawaran dan dipergunakan untuk pemilihan penyedia tersebut ya. Disebut ya. Proses penilaian kemampuan penyedia sebelum pemasukan penawaran dan dipergunakan untuk pemilihan penyedia disebut. Nah, ini jadi sebelum kualifikasi itu dilihat dulu gitu ya, dinilai dulu kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang setelah kualifikasi baru dilihat. Itu namanya ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Ini ada di Permen nomor 54 tahun 2010 ya. Ya,
Jadi kalau misalkan sebelum pemasukan penawaran, maka dia masuk kategori prakualifikasi. Jawabannya adalah delta. Ini biasanya untuk eh, jenis-jenis pengadaan barang jasa yang sifatnya kompleks ya, tidak sederhana. Tapi kalau yang sederhana ya pasca kualifikasi ya, masuk dulu dokumennya baru kemudian dikualifikasi ya. Ini ada di referensinya, coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi prakualifikasi adalah proses penilaian sebelum pemasukan penawaran dan dipergunakan untuk pemilihan penyedia ya. Nah, ini biasanya jasa konsultansi, badan usaha atau barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum dan atau penunjukan langsung kecuali untuk penunjukan langsung keadaan darurat ya. Nah, kalau yang pasca kualifikasi di sini ini artinya masuk dulu dokumennya, dokumen penawarannya baru kemudian kita nilai ya. Nah, di sini uh, ya yang paling sering dilakukan adalah yang pasca kualifikasi biasanya. Ya ini untuk pelelangan umum ya, pelelangan sederhana, jasa konsultasi perorangan dan seterusnya ya. Nah, ini masih yang tidak update ya, masih ke Perpres nomor 54 tahun 2010. Sekarang kalau ketentuan PBJ ini sudah ketentuan terbaru yaitu Perpres 16 tahun 2018 ya. Bahkan facelift-nya pun udah keluar, Perpres 12 tahun 2021. Nah, di sini namanya bukan ULP lagi, Jones, tapi Pokja UK PBJ. Jadi ada UK PBJ. Nah, ada juga Pokjanya, kelompok kerjanya ya. Jadi nanti kalian silakan baca Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. Baik, kita kembali ke soal. Ya. Dalam deklarasi Manila yang bukan merupakan karakteristik good governance adalah ya, karakteristik good governance ya. Apa aja nih? Transparan, integritas, akuntabel, adil, wajar, demokratis, dan partisipatif, responsif. Saya kira ini lumayan juga soalnya ya. Coba kita masuk ke referensinya ya. Deklarasi Manila. Ya. Ini ya. Yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan tanggap, peka, responsif ya. Ada transparan, integritas tidak ada ya. Akuntabel, adil ada, wajar, demokratis ada, partisipatif dan responsif ya. Yang bukan berarti alfa ya, karena di sini tidak ada integritas ya. Di sini tidak ada integritas ya, tapi yang lainnya ada. Oke. Lanjut nomor 5, tahapan terakhir dari proses komunikasi adalah apa nih? Kalau kita lihat proses komunikasi, yang pertama itu kan komunikator ya. Komunikator adalah sumber informasi atau sumber pesan. Kemudian setelah itu di encoding nama dia. Kemudian pesan itu disalurkan melalui saluran ya, media, saluran. Kemudian sebelum diterima oleh komunikan atau penerima pesan, dia harus di decoding dulu ya. Decoding, kemudian diterima oleh penerima, baru kemudian penerima memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikator. Jadi proses terakhir adalah umpan balik di sini ya. Oke, sekarang coba kita lihat ke referensinya ya. Proses komunikasi. Ya. Ini ya, jadi komunikator, kemudian pesan itu di-encoding ya ke dalam simbol-simbol tertentu, kemudian pesan ini disalurkan melalui media atau saluran. Nah, kemudian dia di-decoding lagi, menjadi diterjemahkan lagi ya ke dalam bahasa yang kemudian diterima oleh komunikan. Setelah itu kemudian komunikan memberikan feedback ke komunikator ya. Begitu seterusnya. Ya, nomor 6. Pekerjaan digolongkan sebagai suatu pekerjaan profesi adalah apa nih? Pekerjaan tersebut melayani kepentingan orang tertentu, ya, harus melalui pelatihan yang cukup dan berkelanjutan, mempunyai struktur organisasi yang jelas dan adanya sistem dan prosedur, ya. Jadi, ya, coba kita lihat ke sini. Apa nih ya? Melayani kepentingan. Nah,
Nah ini ya. Jadi rupanya ini karakteristik profesi menurut Profesor Werensky dalam buku Sawyer Internal Auditing ya. Ya, melayani kepentingan banyak orang ya. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud harus melalui pelatihan yang cukup dan berkelanjutan ya. Ya. Kemudian adanya kode etik, menjadi anggota dan seterusnya. Nah, ini yang betul adalah yang harus melalui pelatihan yang cukup dan berkelanjutan ya. Kalau yang A ini justru sebaliknya ya. Jadi harusnya adalah pekerjaan tersebut melayani kepentingan umum ya, bukan kepentingan orang tertentu ya, dan seterusnya. Jadi silakan kalian baca lagi apa saja pekerjaan, syarat-syarat supaya pekerjaan tersebut dapat dianggap sebagai suatu profesi ya. Ya. Jawabannya adalah bravo. Kita lanjut nomor 6. Menurut kontrak nomor 13 dan seterusnya, ya. Spesifikasi komputer adalah Intercore, i7, 3770 dan seterusnya. Nah, Perpres nomor 54 pasal 5 mengatur bahwa pengadaan barang jasa menerapkan prinsip efektivitas. Efektif berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang sebesar-besarnya yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, kalimat ini apa nih? Apakah kalimat kondisi? Apakah kalimat kriteria? Atau sebab? Atau akibat? Atau rekomendasi? Ya. Ya, jadi kalau bicara mengenai kontrak, ya menurut kontrak dan menurut Perpres, nah ini adalah kalimat-kalimat kriteria, Jones. Kriteria. Jadi kondisi ini kemudian kita bandingkan dengan kriteria. Nah, sesuai nggak tidak? Kalau tidak sesuai kan berarti temuan. Nah, terus nanti sebabnya apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Terus kondisi tersebut nanti mengakibatkan apa gitu ya? Terakhir, apa rekomendasi untuk mengatasi sebab dan akibat tersebut kan gitu. Nah, di sini coba kita lihat ke referensinya. Ya, ini ya. Jadi menurut kontrak spesifikasi komputer adalah sebagai berikut dan seterusnya. Ini masuk kategori atau pernyataan kriteria ya. Nomor 18, John. Manajemen risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adalah definisi manajemen risiko berdasarkan kata kunci ya. Jadi diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan ya. Berarti apa? Kata kuncinya adalah pedoman, ya. Kemudian dalam mencapai tujuan, ya. Berarti di sini adalah geared to achieve objectives, ya. Ya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini adalah definisi-definisi manajemen risiko, ya. Berdasarkan kata-kata kunci. Ada ongoing process, ada affected by people, ada applied in strategy setting, ada applied across the enterprise ya, ada design to identify potential events ya, provide reasonable assurance, dan terakhir geared to achieve objectives ya. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Jadi silakan kalian baca lagi definisi ini ya, tidak perlu dihafal tapi dipahami ya. Baik, nomor 9. Suatu pinjaman dari lembaga keuangan perbankan suatu negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam disebut ya kredit ekspor ya Yun ya. Di pinjaman untuk lembaga keuangan ya. Jadi pinjaman ini ditujukan atau bertujuan untuk meningkatkan intensitas ekspor ya, ekspor negara donor ya. Oke, sekarang coba kita lihat ke referensinya. Kredit ekspor ya, ini ya. Adalah suatu pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan suatu negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam ya. Berarti jawabannya adalah alfa ya. Oke John, kita lanjut nomor 10. Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan adalah karakteristik good governance, yaitu, nah jadi ini keywordsnya adalah kebebasan dan kemudahan memperoleh informasi John ya. Jadi ketika keywordnya seperti ini maka dia relates dengan transparan ya,
dengan A. Jawabannya adalah alfa ya. Ini coba kita bisa meluncur ke referensinya ya. Ya. Gimana referensinya, John? Potong lagi deh. Oke, John, kita lanjut ke nomor 10. Ya. Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan adalah karakteristik good governance, yaitu, nah ini kalau di sini kita lihat keywordnya di sini adalah kebebasan dan kemudahan memperoleh informasi ya. Nah, kalau keywordnya seperti ini berarti dia ada kaitannya dengan transparan ya. Jawabannya adalah alfa. Nah, sekarang coba kita lihat ke referensinya ya. Ya. Transparan mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan ya. Betul ya? Ya, transparan, akuntabel, di mana semua pihak harus mampu mempertanggungjawabkan, memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Adil dalam arti terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan ya. Wajar dalam arti jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu standar ya, dan seterusnya. Silakan kalian baca lagi di rumah masing-masing ya. Nomor 11, psikolog Albert Mehrabian mengatakan proporsi terbesar dalam berkomunikasi adalah, ini tentu saja bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ini kurang lebih 65% kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ke referensinya. Ya Pak, Albert ya, Albert. Nah, salah Jones, bukan 65 tapi 55% ya. Sorry, minta maaf. Ya, psikolog Albert Mehrabian mengatakan 7% pesan dari pembicara disampaikan melalui ucapan. Ya, kemudian 38% dari intonasi dan terakhir 55% dari bahasa tubuh ya. Ya, ini berkaitan dengan komunikasi audit intern ya. Silakan kalian baca lagi secara lebih detail. Nomor 12, Faisal adalah seorang auditor ahli pertama yang sedang mendapatkan penugasan melakukan audit operasional pada Dinas ABC Kota Tenteram. Dengan bangga menceritakan kepada teman-teman kantor bahwa seringkali meminjam mobil operasional milik Dinas ABC untuk keperluan pribadi ke kampung halamannya. Nah, faktor utama yang menyebabkan Faisal berlaku tidak etis adalah, nah ini kita ada pelanggaran etika di sini Jones ya, pelanggaran kode etik ya. Jadi meminjam mobil operasional untuk keperluan pribadi ya, ini nggak boleh ya, ini kita melanggar kode etik. Nanti kalau viral, apalagi kalau viral, malu Jones ya, seperti yang sudah ya. Ya yang viral kemarin tuh siapa yang bawa mobil sama pasangannya itu, tapi mobilnya malah mobil operasional ya, itu malunya sampai kemana-mana tuh ya, udah ada jejak digital. Makanya ya kita jangan sampai nanti ketika kalian sudah jadi auditor ya, maka jagalah integritas kalian ya, berperilaku tetap sesuai kode etik ya, sesuai dengan aturan perilaku yang telah ditetapkan dalam oleh AAIP ya. Oke, baik. Kembali ke soal ya, jadi meminjam mobil operasional untuk keperluan pribadi kampung halamannya. Nah ini faktor utamanya apa nih Jones ya? Ya, ini kalau kasus kayak gini berarti ini berkaitan dengan standar etika ya, bahwa standar etika Faisal itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ya, sama lah dengan yang viral itu ya. Mungkin menurut mereka nggak masalah, ini biasa kok gitu kan. Ini bukan suatu, ini hal yang biasa kok kita memakai mobil untuk keperluan pribadi gitu ya. Tapi sebenarnya standar pada masyarakat itu tidak seperti itu gitu ya. Dan standar itu berbeda. Nah, sekarang coba kita ke referensinya ya. Bukan di sini, sorry. Ya. Nah ini ya. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya contoh lagi nih. Kalau di sini misalnya seseorang menemukan dompet berisi uang di bandar udara
dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya. Ya, jadi persis ceritanya ya dengan kasus yang disoal. Ya, dengan bangga bercerita bahwa pelanggaran etika yang dilakukan itu diceritakan gitu ya. Jadi kayak nggak merasa bersalah. Jadi ini masuk kategori masuk ke sebab pelanggaran etika yang sebabnya adalah standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, baik. Nomor 13. Hasil audit pengadaan 300 set komputer senilai 3 miliar dan seterusnya ya. Kemudian terdapat 100 set komputer yang tidak sesuai, yang spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Ya, di mana spesifikasi 100 komputer tersebut hanya Core i5 dan seterusnya ya. Nah, ini pernyataan apa nih? Ya, kalau tadi sudah kita bahas pernyataan kriteria seperti apa, pernyataan sebab seperti apa. Nah, sekarang ini berarti ini adalah suatu pernyataan kondisi. Inilah yang kita temukan fakta di lapangan bahwa terdapat ketidaksesuaian ya, spesifikasi antara sebagian barang yang diterima ya dengan kriteria yang seharusnya. Dalam hal ini yang terdapat spesifikasi yang terdapat dalam kontrak ya. Jadi di sini kalimatnya adalah kalimat kondisi. Ya, silakan kalian baca lagi di sini ya. Nah, ini ya kira-kira kondisinya. Baik, kita lanjut ke soal. Resiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal. Adalah salah satu definisi manajemen risiko berdasarkan kata kunci, yaitu apa nih keywordnya? Dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal ya. Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke apa namanya? Ya. Ini ya. Resiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal. Ya, ini definisi dari provide reasonable assurance ya. Berarti jawabannya adalah alpha. Silakan kalian baca lagi untuk yang definisi lain seperti applied in strategy setting ya, geared to achieve objective, dan applied across the enterprise. Baik, nomor 15, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dituntut untuk melakukan kegiatan membandingkan antara input dan yang digunakan dengan keluaran yang diperoleh untuk mengukur apa nih? Apakah mengukur efisiensi atau mengukur efektivitas, outcome atau ekonomis ya? Ekonomis, efektivitas dan efisiensi seperti sudah pernah saya bahas ya. Dengan contoh yang sederhana ya, misalnya kalian berangkat dari Jakarta ke Bandung ya. Make bensin Pertalite atau Pertamax Plus ya. Nah, itu kita bicara ekonomis ya. Lebih hemat mana sih kalian berangkat naik mobil, beli pakai Pertalite atau atau bensin gitu ya. Nah, itu kita bicara ekonomis. Jadi sebelum di awal tuh kita hemat ya istilahnya. Kemudian kalian berangkat ke Bandung lewat jalur tol ya, seperti biasa, atau lewat jalur puncak. Tentu kita akan memilih lewat tol ya, karena bisa lebih cepat ya. Ya, lebih cepat sampai. Ya, kemudian apa lebih murah ya dibanding kalau lewat puncak. Puncak nanti macet segala macam, apalagi weekend ya. Nah, itu kita bicara efisiensi. Jadi sama-sama tercapai tujuan kita ke Bandung, tapi lebih efisien dengan melewati jalur tol ya. Nah, sementara kalau efektivitas ya itu bicara ya capaian tujuan ya. Kita berangkat dari Jakarta ke Bandung, tiba di Bandung ya itu namanya udah efektif, sudah mencapai tujuan. Sederhananya gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara input yang digunakan dengan keluaran yang diperoleh, nah itu kita berarti mengukur apa? Mengukur efisiensi ya. Kita inputnya udah ada nih kita nih. Inputnya udah ada, terus kita bandingkan dengan hasilnya. Itu kita mengukur efisiensi. Bagaimana kita mampu mencapai tujuan dengan lebih efisien. Nah, sekarang coba kita lihat di sini.
Banyak ya. Apa keywordnya, Jod? Kira-kira. Oh, nemu ya. Membandingkan. Nah, ya, jadi ini masuk ke 3 pendekatan ya. Ada pendekatan terpadu, pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau PPJM. Nah, kalau kita bicara pendekatan anggaran berbasis kinerja, maka kita akan membandingkan bagaimana kinerja yang dihasilkan dari input yang diperoleh, input yang digunakan ya. Nah, ini kita namanya mengukur efisiensi ya. Caranya adalah membandingkan antara input dengan output. Simple. Ya, silakan kalian baca lagi efektivitas seperti apa ya. Kemudian ekonomis tadi di mana? Silakan kalian baca lagi Jones ya. Berarti ini jawabannya adalah efisiensi. 16. Di mana semua pihak harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan adalah karakteristik good governance, yaitu memberikan pertanggungjawaban. Ini keywords yang sering muncul di contoh soal ini. Maka kalau keywordnya ini dia relate dengan akuntabel ya. Intinya ya kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan ya. Misalnya terkait dengan hasil audit kita ya, temuan kita kenapa seperti ini, kenapa rekomendasinya, itu kita bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan data yang telah kita peroleh. Nah, itu kira-kira. Ya. Tapi ini bicara good governance ya. Sama lah, pokoknya pertanggungjawaban lah istilahnya ya. Baik, nomor 17. Bentuk komunikasi adalah bentuk komunikasi apakah yang digunakan auditor jika membutuhkan data kuantitatif sementara secara geografis jarak dengan auditan berjauhan ya. Ini simple banget Jones ya. Ya kalau misalkan kalian jaraknya jauh ya tinggal konfirmasi ya. Konfirmasi apa? Kuesioner ya. Kuesioner, tinggal kasih kuesioner ya. Bikin linknya, kemudian share ke mereka isi kuesioner. Jadi kalian nggak perlu bertemu tatap muka gitu ya. Atau bisa dengan rapat virtual ya. Mungkin zaman ini belum ada Zoom ya. Jadi kalau ada pilihannya mungkin, kalau sekarang mungkin nanti akan ada pilihan ya. Rapat virtual. Nah, itu bisa ya. Kita membutuhkan data kuantitatif ya. Tapi kuantitatif sih. Jadi lebih ke kuesioner ya, sehingga nanti dari hasil kuesioner itu kita olah menjadi data kuantitatif ya. Kira-kira seperti itu. Muiz, seorang ASN, tidak pernah melaporkan dan membayar pajak atas usaha sampingannya sebagai pengusaha tambak udang yang beromzet ratusan juta per bulan. TA, siapa nih TA? TA merasa tindakan tersebut merupakan suatu yang biasa. Dorongan berperilaku seperti itu diperkuat oleh rasionalitas yang dikembangkan sendiri oleh TA berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya, yaitu jika perbuatan tidak melanggar hukum, berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Sama nih antara A dan B. Ya. Atau jika setiap orang juga melakukan hal tidak etis yang sama ya. Nah, sekarang ini kita coba lihat ke referensinya ya. Ada nggak Muiz? Nggak ada ya. Ini ya. Jadi ini kita bicara dilema etika dan solusinya, silakan kalian baca ya. Dorongan untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi. Rasionalisasi ini pembenaran ya, yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Nah, ini mencakup 3 hal. Yang pertama, setiap orang juga melakukan hal tidak etis yang sama ya. Kemudian, jika suatu perbuatan tidak melanggar hukum, berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan. Nah, ini rasionalisasi nih, pembenaran ya. Sekarang coba kita beralih ke soal. Nah, ini apa nih? Yang mana nih ya?
Ya, yang mana kira-kira Jones? Tidak pernah melaporkan ya. Nah, ini ibaratnya ya ini ada dua orang yang melakukan tidak etis, melakukan hal tidak etis yang sama ya. Jadi karena ada temennya, jadi TA pun merasa itu merupakan sesuatu yang biasa. Jadi ini masuk ke yang ini ya, yang setiap orang juga melakukan hal tidak etis yang sama ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, silakan kalian baca lagi, dan jika ternyata jawaban saya juga kurang tepat, silakan cantumkan di kolom komentar disertai dengan alasan yang argumentatif. Baik, nomor 19. Pernyataan yang benar terkait monitoring tindak lanjut adalah, ya saya kira pemantauan tindak lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya ya. Ini adalah definisi dari monitoring tindak lanjut ya. Ya. Nah ini ya. Harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada ya, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya ya. Ini adalah monitoring tindak lanjut. Jawabannya adalah Charlie. Ya, jadi bukan yang D ya, kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pihak auditor ya, tidak ya. Kita yang rekomendasikan ya mereka yang menindaklanjuti kan gitu. Tapi kita wajib memantau ya, memonitoring. Dan seterusnya silakan kalian baca lagi. Nomor 20, menghindari pemborosan dan membuka peluang bagi organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik adalah salah satu manfaat manajemen risiko bagi organisasi apabila dilaksanakan secara efektif dan wajar ya. Ya. Manfaat manajemen risiko ya. Coba kita lihat. Ini ya. Manajemen risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu membantu pencapaian tujuan organisasi, mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada stakeholder sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi, dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan memberikan manfaat bagi organisasi ya. Oke. Jawabannya adalah efektif dan wajar, Charlie ya. Sepertinya terdengar suara azan ya. Kita break dulu sebentar John ya. Oke John, kita lanjut. Terakhir nomor 20. Sekarang nomor 21. Secara jangka waktu, TUP harus dipertanggungjawabkan oleh Satker adalah, ini saya lupa ini berapa bulan John? 1 bulan apa 2 bulan ya? TUP ini tambahan uang persediaan ya. Jadi kalau mekanisme perbendaharaan itu ada mekanisme LS, ada mekanisme UP. UP itu uang persediaan. Nah, untuk yang UP itu nanti setiap unit ya itu diberikan UP sekian ratus juta katakanlah, kemudian nanti digunakan untuk keperluan operasional mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kemudian nanti dipakai sebagian, kemudian di SPJ-kan, kemudian diajukan penggantian UP atau GUP ya. Nah, dan seterusnya begitu. Nah, kadang-kadang karena UP-nya terbatas ya, jadi misalkan ada kegiatan yang cukup besar, kemudian UP-nya terbatas, nah kita minta pengajuan TUP, tambahan uang persediaan ya. Nah itu kemudian setelah digunakan kemudian dipertanggungjawabkan. Nah pertanggungjawabannya itu setelah 1 bulan kalau nggak salah. Nah sekarang coba kita lihat ke ininya ya, ke mana referensinya ya, TUP ini ya. Nah ini TUP ini ya bisa mengajukan TUP dalam hal sisa UP-nya itu nggak cukup tersedia ya, sementara kegiatannya mendesak. Nah ini bisa kita ajukan ya. Nah pertanggungjawabannya itu mana nih? Masih kok nggak ada ya? Oh ini nih ya. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 bulan berikutnya ya. Jadi 1 bulan John ya. Oke. Jawabannya adalah Charlie.
1 bulan. Nomor 22, terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan adalah karakteristik good governance, yaitu jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama ya. Ini keywordnya. Pelayanan dan kesempatan yang sama. Jadi kalau sama ini berarti artinya adil ya. Adil. Silahkan kalian baca lagi di referensinya. Karakteristik good governance di sini ya. Nah ini. Transparan, akuntabel, adil. Silahkan. Nomor 23, apakah tujuan dari komunikasi auditor dengan instansi penyidik? Nah, ini kalau mainannya dengan penyidik ya, teman-teman auditor, nanti kalian ketika sudah jadi auditor akan sering berkoordinasi dengan APH, baik penyidik ya, baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan fraud ya, berkaitan dengan indikasi fraud. Jadi, kalau keakraban sih tidak ya. Yang jelas bukan keakraban. Kontroversi dengan auditor tidak. Konfirmasi tentang suatu hasil audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah ini mungkin bisa. Tapi mungkin yang tepat adalah Charlie. Meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan negara atau daerah untuk mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan yang merugikan keuangan negara. Jadi fraud prevention atau pencegahan fraud ya. Sekarang coba kita ke sini. Instansi penyidik ya. Instansi penyidik. Ya. Ini ya. Untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan dan seterusnya serta guna meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara daerah di kemudian hari ya. Jadi betul jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut nomor 24. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, uraian tersebut di atas merupakan kompetensi auditor yang tercantum dalam, ya saya kira dalam standar audit Jones ya. Ya, bukan prosedur audit, bukan tujuan audit, bukan sasaran audit. Prosedur tujuan audit ini masuk masuk ke dalam PKA ya, program kerja audit, dan itu sangat spesifik ya lingkupnya. Sementara standar audit ini ya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita, dia luas standar lingkupnya ya. Nah, sekarang coba kita cari ya. Ya, kompetensi auditor ya. Standar umum ya. Jadi standar audit itu adalah standar umum, ada standar apalagi nih prinsip dasar ya. Ini standar audit ini. Kemudian terdiri dari standar atribut dan standar pelaksanaan. Standar atribut sendiri dibagi dua menjadi prinsip-prinsip dasar dan standar umum ya. Sementara standar pelaksanaan dibagi dua menjadi standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern, mencakup masing-masing untuk kegiatan assurance dan kegiatan consulting. Nah, yang standar umum inilah yang kita bahas ya, bahwa bahwa auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta kompetensi lain ya, dan seterusnya. Ini pengertian dari kompetensi auditor ya. Jadi jawabannya adalah standar audit Jones. Silakan kalian baca. Nomor 25, kegiatan konsultasi yang termasuk dalam kelompok pelatihan adalah ya, konsultasi. Jadi ada assurance ya yang sifatnya memberikan keyakinan yang memadai, ada kegiatan consulting yang sifatnya memberikan nilai tambah, nasihat dan seterusnya. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga masuk kategori konsultansi ya, pelatihan, sosialisasi ya, asistensi, bimbingan teknis ya, workshop. Nah, kalau dalam kelompok pelatihan yang mana? Ya. Coba ya, kita masuk kegiatan pelatihan. Ya. Kegiatan konsultansi yang termasuk dalam kelompok pelatihan adalah pelatihan MR dan PI ya. Pelatihan manajemen risiko dan PI, kemudian benchmark unit internal dengan unit lainnya, kemudian postmortem analysis ya. Berarti di sini benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk mengidentifikasikan praktik-praktik terbaik. Jadi jawabannya adalah
Bravo ya. Ya. Oke, nomor 26. Agar manajemen risiko dapat terlaksana secara efektif, suatu organisasi harus mengikuti prinsip antara lain ya. Prinsip apa nih? Ya. Dapat terlaksana secara efektif, suatu organisasi harus mengikuti prinsip antara lain ya. Coba. Agar manajemen apa ya? Bersifat transparan. Di sini. Agar selain itu, agar manajemen risiko dapat terlaksana secara efektif, suatu organisasi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah atau creates value, ya, creates value. Tidak ada ya. Manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi, ya. Bagian integral dalam organisasi, ya. B ya, manajemen risiko merupakan hal yang terpisah. Salah berarti ya, bukan yang terpisah tapi yang tidak terpisah, dalam hal ini integral ya. Nomor C, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan ya. Tidak ada. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian ya. Secara eksplisit Jones, bukan implisit ya. Manajemen risiko bersifat sistematis, terukur, dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia sesuai kebutuhan atau tailored. Faktor manusia, transparan dan inklusif. Nah ini tadi ada nih. Bersifat transparan dan inklusif ya. Nah, ini adalah prinsip manajemen risiko ya. Salah satunya. Ya, temporer tidak ya, tapi seharusnya berkesinambungan ya, justru ya. Ya. Oke. Lanjut nomor 27 ya. Silakan kalian baca lagi ya secara lebih detail. Oke, nomor 27. Berikut ini manakah yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 pada saat penerimaan penghasilan ya. Yang jelas kalau penghasilan pegawai itu pasti kena, pensiunan kena ya. Jaminan hari tua juga sepertinya kena ya, karena masuk kategori penghasilan ya. Ya nggak sih? Ya, kalau nggak salah ya. Yang tidak kena itu penerima hadiah undian ya. Ya nanti dia kenanya pas PPh yang lain ya, PPh hadiah ya. PPh final kalau nggak salah ya. Ya, kita coba lanjut kita cari ya. Penerima hadiah. Nggak ada. Di mana ya? Tidak dikenakan pemotongan PPh. Ya. Nggak nemu Jones ya. Ya nanti silakanlah kalian cari sendiri ya. Ya sepertinya sih D jawabannya. Nanti kalau salah silakan kalian koreksi di kolom komentar John. Ya. Oke John ya, langsung masuk ke nomor 28. Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah karakteristik good governance, yaitu saya kira jelas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ya. Ini masuk karakteristik good governance yang wajar ya. Yang wajar. Coba kita masuk ke referensinya. Kok ini sih? Karakteristik. Ya. Oke. Adil ya. Wajar ya. Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau standar ya. Ya, jadi harus yang wajar, harus yang standar ya. Itu adalah karakteristik good governance dari sisi wajar. Nomor 29, dalam komunikasi empatik ya,
Empatik ini kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita ya. Ibarat kata ya kita empati kepada mereka gitu ya. Ya. Nah, ini artinya komunikator harus memperhatikan komunikasi empatik ya. Coba kita lihat. Komunikasi empatik. Ya. Ada efektif, ada empatik. Ya, intinya kita saling pengertian lah, kita sama-sama paham lah. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya. Kurang lebih seperti itu. Saling pengertian antara komunikator dengan komunikan ya. Nah, terus sekarang apa? Komunikator harus memperhatikan ini ya, ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan ya. Kemudian sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan ya. Ini kadang-kadang kita pengennya ngomong mulu tapi giliran mendengar itu susah ya. Nah, ini harus kita latih dari sekarang. Jadilah selain kita menjadi pembicara yang baik, juga kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Ya, pelatihannya kan banyak ya, pelatihan public speaking, pelatihan communication skill ya, tapi pelatihan listening skill itu sepertinya yang belum ya. Bagaimana kita mendengar dengan baik ya, menjadi pendengar yang baik itu tidak jarang ada pelatihannya ya. Nah, ini kembali ke sini John. Sikap tenang meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat ya. Bersikap bebas prasangka. Sikap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran. Sikap penuh pengertian ya. Ini yang terakhir ya. Sikap penuh pengertian. Jawabannya adalah bravo. Silakan kalian baca lagi. Nomor 30 terakhir. Vina seorang auditor pertama pada Inspektorat Kota RMH. Dikenal sebagai pribadi yang jujur, tekun dan bertanggung jawab. Menaati hukum, menghormati dan berkontribusi pada tujuan kantor. Tidak mau menerima gratifikasi terkait jabatan. Terkait aturan perilaku untuk individu auditor intern, maka dapat dikarenakan bahwa Vina telah melaksanakan prinsip ya, jujur, tekun, bertanggung jawab, mentaati hukum, menghormati, berkontribusi ya pada tujuan kantor, tidak mau menerima gratifikasi. Ya, ini jelas banget ini adalah mental ya, berkaitan dengan mental dan kejujuran ya. Kalau berkaitan dengan mental dan kejujuran ya, ini larinya ke integritas John ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Vina ini memegang prinsip integritas atau berintegritas. Nah, inilah yang memang harus jadi modal kalian nanti. Ya, harus embedded dalam jiwa dan sanubari kalian Jones, integritas ini ya. Ya, kalian harus patuh terhadap aturan, kalian tidak sudah tahu membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, maka tidak akan melakukan yang hal buruk ya, tidak sesuai ketentuan, termasuk fraud itu kalian tidak lakukan ya, yang bukan hak kalian itu tidak kalian terima ya. Nah, itu kira-kira ya, pokoknya berkaitan dengan pribadi lah, berkaitan dengan mental kalian ya, apakah kalian seorang yang bermental jujur atau tidak, kan gitu ya. Ya, ini adalah prinsip integritas. Silakan kalian baca lagi di apa referensinya ya. Sini ya, prinsip integritas ya. Ya, prinsip etika ya, integritas ya. Nah, ya silakan kalian baca lagi. Di sini ada aturan perilakunya ya, integritas ya, ini ya, kejujuran, ketekunan, tanggung jawab ya, berkontribusi pada tujuan organisasi ya, dan seterusnya. Terutama ini tidak menerima gratifikasi ya. Ini spesifik langsung dijelaskan di sini. Langsung muncul dalam referensi ini ya. Oke. Jawabannya adalah bravo. Oke, Jones. Demikian 30 soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa memberikan tambahan modal untuk kalian menghadapi SKB CPNS 2021. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah berhasil melewati SKB dan tinggal menunggu pemberkasan ya. Selamat, jadilah CPNS dan PNS yang berintegritas ya. Dan untuk kalian yang masih belum beruntung ya, jangan patah arang, tetap semangat, tetap belajar, berjuang untuk mengikuti CPNS di tahun depan ya. Dan terakhir untuk teman-teman yang masih harap-harap cemas ya, harap-harap cemas ya, jangan grogi ya, pokoknya belajar aja lah, nothing tulus lah. Yang penting belajar, ikhtiar, dan terakhir tawakal ya. Tapi jangan lupa
ya. Terakhir, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.